Karena gue jujur aja ya, misalkan nih gue lihat influencer nih cewek ya, gue nggak penting sih apa yang ngomongin dia. Takut. Gue pengennya, udah cakep aja dia, ngomong gitu. apa aja cakep, udah jadi gitu. Ya udah. Yeah. Halo, balik lagi kita di Bellpods, saluran khusus channel YouTube dan juga beberapa sosial media lainnya yang akan membahas tentang Web3, kripto dan blockchain secara khusus. Kita bersifat edukasi dan lebih banyak mengandalkan daripada ide, pemikiran, visi dan juga beberapa hal yang memang kita bahas dengan dunia-dunia Web3 dan juga kripto yang ada di Indonesia. Kali ini gua akan spesial bawa cewek yang cakep nih. Waduh. Karena kita belum pernah bawa cewek yang cakep. Nah, spesial kali ini kita ada guest. Nah, kebetulan beliau adalah seorang KOL, juga termasuk influencer di dunia kripto. Namun sekarang beliau sudah menjadi seorang business developer di salah satu exchange yang ada di global, dan juga sekarang sudah manajemen orang-orang atau key opinion leader yang ada di Indonesia khususnya untuk bicara tentang kripto. Inilah dia Anissa. Halo Nisa. Halo kakak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini lo paling cantik lo pernah kita undang ke sini. Ya Allah, amin. Thank you. Iya, Nis, ini sekilas ya, gue lihat perkembangan kripto kan di Indonesia udah makin berkembang ya. Kayak ya mulai dari exchange ya kan. Ya walaupun memang yang terdaftar di Bapepti ada 35 sekarang. Tapi memang ya kita lihat keaktifan paling ya sekitar 10 exchange lah ya. Nah, kira-kira dari sisi lu sendiri ini kenapa sih bisa masif gitu di Indonesia penggunaan kripto gitu. Padahal kan kayak kalau kita tahu mungkin tahun-tahun sebelumnya kan ada yang bilang kripto itu haram lah gitu ya. Kemudian kripto itu banyak scammersnya gitu ya. Jadi kan sebenarnya banyak hal yang negatif kan. Nah, tapi seiring dengan itu kalau aku lihat dari laporan Bapepti itu meningkat sih usernya gitu ya. Nah, dari sisi lo ya gimana nih pandangannya seperti apa? Oke, mungkin karena kita mulai dari awal dulu kali ya. Pas awal tahun 2021 kan sempat first bull run lagi kan, itu zaman COVID juga kan, dan itu waktu itu pas lagi tingginya orang juga punya waktu untuk kayak lebih take time untuk belajar soal kripto. Dari situ itu pertama yang aku lihat. Kedua, sekarang itu makin banyak community base and then kayak education base community di mana mereka sharing tentang edukasi kripto dari untuk basic sampai ke udah intermediate level. Dan yang aku lihat juga saat ini banyak KOL yang jadi lebih relatable sama audiensnya. Kayak gitu. Alright, sorry kalau boleh tahu sendiri, lu sendiri terjun di kripto ini mulai tahun berapa nih? Tahun 2020-an. Tahun 2020-an, berarti pada saat COVID lah ya? Iya, pas COVID. Oh iya. Angkatan COVID. Jadi sebelum itu lu ada nggak kayak main saham lah, main dulu forex, indeks? Oh sempat main ya? Oke. Iya, tapi I think saham itu kurang apa ya? Kurang gergetan atau gimana? Iya, kurang bikin jantungan. Oh gitu. Jadi lo berarti lo pengennya itu mempertaruhkan everything gitu ya? Iya, jantungan. Okay. Ya karena kan kalau kripto itu kan memang volatile ya. Kadang 10%, kadang 1000% pun ada ya kan. Kalau saham kan ya paling ya kayak siput ya. Iya. 0,03% gitu ya. Tapi sebenarnya kan balik lambat lagi kan ya. Sama risk profile orang. Apakah mereka oke kayak ngelihat sehari naik turun 10%, 20% kayak gitu kan. Ada beberapa orang yang prefer kayak lebih safe instrument kan. Kayak gitu. Alright. Berarti lo pernah main saham juga gitu ya. Terus lo pernah main ini nggak kayak komoditi nggak? Nggak pernah. Nggak ya. Bener-bener saham dan kripto aja. Oh, saham dan kripto aja. Oke. Berarti kalau dari sini gue lihat tahun 2020 lo mulai start. Tapi kan lu ini kan ada jalur kayak influencer gitu kan ya? Ada. Sebelumnya kan ya? Iya sebelumnya. Jadi kira-kira
itu timbul kenapa gitu? Misalkan gini, maksud gue kan kalau seorang influencer sebenarnya kan dia harus punya wawasan dan pengetahuan yang lebih oke kan dibandingkan orang lain gitu. Nggak mungkin dong misalkan gue ngelihat orang influencer terus ya pengetahuannya gue udah tahu. Kan nggak menarik dong ya kan? I see. Nah jadi kan memang harus sesuatu yang kayak wow, gue baru tahu nih gitu kan. Nah ini kira-kira ada nggak konsep-konsep lu di awal-awal sebagai influencer sebagai itu gitu? Atau just only ya oke. Ya udah buat jalan aja gitu. Gua nggak terlalu spesifik. Gua harus begini gitu. Oke. Mungkin aku mau cerita waktu awal dulunya banget. Kenapa aku dulu sempet terjun di dunia KOL dan sekarang ngurusin KOL. Jadi waktu itu pas awal-awal bulan itu aku suka sharing, like purely sharing, genuinely sharing ke audiens Instagram aku. Nah, waktu itu aku juga my first job di crypto itu di project juga kan. Oh iya. Iya. Tahun berapa? Tahun 2021. Oh 2021. Okay. Nah itu jadi dari kerja sama ngonten-ngonten, habis itu I think crypto is gonna be my next career gitu. Okay, karena aku ngelihat crypto tuh belum banyak pemainnya okay. Terutama dalam kayak pekerjaannya gitu ya. Profesinya ya. In the professionalnya okay. kan. Terus ya udah akhirnya aku berkarir di salah satu project. Habis itu ditawarin jadi KOL salah satu exchange Indonesia waktu itu. Okay. Itu bikin webinars, and then kayak bikin konten-konten juga. Kayak gitu. Sorry. Berarti lu menjadi influencer di situ ketika udah bekerja dong ya? Udah. Alright. Yeah. Berarti jadi barengan lah. Barengan ya. Tapi itu produksinya buat lu sendiri kan? Buat aku sendiri. Buat sendiri kan? Terus mulai masuk endorsan kayak gitu. Gitu. Tapi ke kantor ada lagi? Kantor beda. Beda lagi ya? Alright. Okay. Menurut lu sendiri, kenapa sih orang-orang Indonesia itu harus di-influence gitu loh? Karena kan kalau dari basicnya bahasa influencer kan pengaruh ya, mempengaruhin. Berarti influencer itu adalah orang yang mempengaruhin gitu kan. Nah kenapa harus di-influencer gitu? Kenapa harus dipengaruhin ya gitu? Oke, kenapa harus dipengaruhi? Iya. Karena males baca mungkin ya. Atau ini yang sering aku lihat ya Kak. Ini yang aku sering aku lihat dari aku dari sebagai platform, aku udah misalnya udah kesiapin jadi misalnya contohnya nih campaign atau apa listing baru sini, tapi mereka tetap kayak nanya lagi. Mungkin dengan adanya kayak posting by influencer, mereka terpapar terus dengan konten-konten itu. Dan I think it works sih. Karena menurut aku konten-konten dari influencer itu sangat berpengaruh sama conversion rate gitu. Kalau dibandingin sama media biasa. Yang kayak misalnya media placement atau yang lain-lain deh, yang kayak lebih video based atau telegram based chat itu sangat-sangat berpengaruh in terms of conversion. Alright. By the way, aku juga kan kenal kripto itu tahun 2018 ya. Oh ini udah. Iya kan. Kakak udah. Enggak, kita baru 2 tahun lah kan perbedaan kita. Nah gue itu dulu memang ngejar media dulu gitu. Oh gitu. Karena gue pikir bahwa aku juga baru terjun di dunia ini kan. Nah jadi mau nggak mau karena aku pegang media, I think dengan media kita men-share sesuatu tapi kita dapat sesuatu. Oh gitu. Ya kan? Gimana tuh? Kadang-kadang loh kan kita membuat berita gitu kan, dulu kita paling sering itu buat kayak semacam kontroversi sih. Oh gitu. Iya. Gimana tuh Kak? Iya kayak misalkan bagaimana sih sejarah uang? Oh gitu ya. Kenapa sih harus muncul Bitcoin? Siapa pengembang Bitcoin misalkan? Kan kita nggak tahu Satoshi Nakamoto siapa dia kan nggak tahu kan? Iya. Nah kita dulu buat konspirasi gitu. Oh gitu. Iya dulu banget itu. Terus gimana? Ya udah akhirnya ya banyak pro dan kontra gitu ya. Akhirnya ya udahlah kita stop mengenai kontroversi, artinya ya udah yang ada sekarang. Gitu. I see. Nah jadi paling menarik di situ di media itu ya gara-gara ada sesuatu berita yang mungkin orang nggak tahu, ya kan? Nah kita kasih tahu gitu loh. Nah makanya gue bilang berbeda sih. Kalau sebagai influencer, apa yang gue lihat sebagai influencer itu banyak pengaruhnya itu mostly kepada orangnya gitu loh, personal. Iya nggak sih? Contohnya gini, misalkan gue gitu perusahaan ya, gue perusahaan. Iya. Gue punya sosial media juga, gue punya media juga gitu ya. Terus gue kayak mempromosikan barang gue gitu, ya kan.
kan kalau gue sebagai produsen kan gue bilang ya udah bagus semua kan, benar gak sih? Tapi kalau influencer sendiri kan beda, kayak lu kan pemakai gitu kan. Nah kan lu akan ngasih testimoni kan ke barang itu. Nah apa yang gue lihat ternyata memang di situ penguatannya gitu loh, dari testimoni orang tersebut. Nah cuman kan kadang-kadang sekarang kan udah mulai bergeser gitu, influencer ada istilahnya paid ya, ada paid influencer gitu kan, artinya makanya ada istilah endorse kan. Istilahnya ya udah gue bayar gitu kan, terus ya udah lu kasih tau lah hal-hal yang baik tentang barang kita kan gitu, gue udah bayar lu kan gitu. Nah ini kan ya satu sisi memang ada satu prinsip ya secara ekonomis ya kan bagi si influencer, tapi sisi lain kan memang ya nggak ini kan ya nggak netral dong dengan hal itu kan. Nah menurut lu sendiri fenomena itu seperti apa sih kayak gitu? Ya soal paid dan gitu. Tidak kenetralan itu. I think itu sebenarnya balik lagi sih Kak ke KOL-nya. Karena kan beberapa KOL ada yang kita bisa benar-benar ngikutin brief gitu. Tapi ada juga yang kayak aku mau terima endorse tapi ini tetap dengan pendapat aku yang sejujurnya dan itu nggak apa-apa banget karena ada salah satu KOL yang bikin video gitu kan, dia bilang ini bagus sini tapi I think ini bakal bagus feedback untuk platformnya jika ada gini-gininya kayak like some negative things untuk di-improve yang kayak gitu. Jadi I think it's very very normal kalau misalnya KOL juga not really nggak mengiyakan lah ya. Mengiyakan banget. Semua. I think kayak it's okay. It's okay, it's fine gitu. Karena kan kita sebagai platform juga pasti butuh feedback kan. Iya. Gitu. Malah kalau gue bilang kalau kesannya oke-oke aja malah jelek juga ya. Kayak kayaknya disetting nih gitu nggak sih? Iya, karena ada salah satu case di mana ada salah satu KOL itu ketika aku lihat videonya itu audiensnya kayak ini mah di endorse banget sih kan kita pengennya kayak soft selling aja kayak gitu. Tapi tahu nggak sih? Iya gimana? Gue sendiri kan kelahiran 80-an ya. Oh iya gimana tuh Kak? Kalau kalian kan para influencer gue lihat sekarang gitu kan. Lahir mungkin tahun 90-an kali ya. 90-an bahkan ada yang 2000-an gitu. Iya, Gen Z. Ya kan. Nah, apa yang menarik gue di sini agak unik sih gitu. Karena ya terus terang kayak dulu kita itu kan memang kita tuh kayak berpikir gitu loh. Berpikir, bekerja, terus train, fail, train. Jadi kayak kita melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu tuh kayak berat banget gitu loh. Iya, kita harus training lah, harus coba dulu, gagal coba gitu ya. Nah, in the end kalian lah ya, para Gen Z ya. Sekarang gue lihat kalian agak mudah banget gitu loh, agak mudah. Jadi dengan platform yang ada, misalkan ada TikTok, ada Instagram, YouTube, it's very easy kalian buat ya mungkin tampil di video itu atau di channel itu lalu bersuara jadi influencer and then you got money right. Iya sih. Dapat banyak lagi, misalkan dapat dari endorse-nya ya kan, kemudian dapat dari view-nya juga dari si platformnya, dari commission-nya juga, dari platform. Iya, I mean itu kan membuat kayak kalian sebenarnya membuat diri kalian tuh more kreatif gitu, ya nggak sih? Daripada thinking gitu loh. Misalkan thinking yang gue maksud, gimana ya cara buat YouTube? Ngerti gak? Like crafting YouTube from scratch. Iya, gimana sih cara buat YouTube from the scratch gitu ya? Iya. Atau how to make misalkan bisa buat software seperti TikTok misalkan. Itulah anak-anak 80-an. Oh gitu. Iya, itu anak-anak 80-an. Ya, let's say lah Mark Zuckerberg dia tahun 85. Kemudian Elon Musk lah misalkan, mereka kan berpikir untuk membuat ini kan, kayak Google, Sergey Brin ya kan. Nah, and then kalian itu kayak udah di top levelnya gitu loh. How to use all these things to be better gitu loh. Nah, menurut lu kira-kira ini akan menjadi dampak yang ini gak sih, kayak masif gak sih buat anak-anak Gen Z gitu? Pasti sih Kak. Karena jujur aja aku sebagai zillennial, karena aku kan perbatasan antara milenial dan zillennial kayak. Oh lu perbatasan? Iya aku perbatasan kayak kadang aku suka bingung. So aku mungkin I might say that I am zillennial. Aku juga consume TikTok and so on. Tapi sebenarnya konten TikTok tuh banyak banget kan Kak. Yeah. Dan
itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, gimana kita mau ngefilter itu semua dan ngebatasin informasi apa yang mau kita dapetin. Karena doom scrolling itu tuh emang sengaja dibuat sama TikTok. Oh, doom scrolling ya, unlimited scrolling ya. Kayak kamu mau scroll sampai kapanpun ya. Selalu ada ya. Iya, makanya balik lagi ke diri sendiri atau kayak punya self control over that gitu. Maksudnya tapi kan anak-anak Gen Z ini lah ya. Ini kita mau arahin kemana sih mereka sebenarnya? Apakah sebagai consumer gitu atau ya udah lu buat konten lagi gitu. Jadi you as a content creator menciptain lagi content creator gitu. Oh, oke. Atau ya udah content creator udah lu nikmatin aja apa yang gue buat gitu lah. Kira-kira lu pengennya mereka seperti apa sih? I think mereka juga bisa ada kesempatan untuk menjadi content creator. Tapi harus biasanya sih kayak tergantung niche-nya dan gimana cara penyampaiannya, terus gimana personanya kayak gitu. Dan kan yang balik lagi yang ujungnya yang menentukan kan audiensnya kan. Oh iya. Tipe konten apa yang akan mereka suka kayak gitu-gitu. Tapi kan kayak misalkan membuat sebuah video gitu ya, kemudian bagaimana mengurut satu peristiwa ke peristiwa lain, lalu isi dari apa yang diomongkan itu kan kita butuh kreativitas kan ya. Yeah. Nah kreativitas ini perlu dipelajarin gak sih? Atau memang ya udah itu memang udah terlahir sendiri gitu loh? Kayak perlu I think learning by doing is very important. Sama kayak if you fail ya udah nggak apa-apa, itu jadi bahan pelajaran. I think kalau di dunia content creator dari teman-teman aku ya, yang sekarang lagi aktif, kayak scripting is very important. Terus thumbnail juga, karena teman aku ada salah satu content creator dia tuh nge-hire emang khusus buat bikin thumbnail doang. Kayak gitu, sama kayak hook and then the video editor kayak gitu. Sekarang kan tuh lagi musim banget konten yang kayak kamu ngomong terus kayak backgroundnya ada layoutnya kayak gitu. Iya, bahkan ada kayak voice over sekarang ya. Iya, kayak gitu. So ya. Itu kan kreativitas banget ya. Atau sebenarnya bisa outsource. TikTok ya, thank you for TikTok loh. Karena kayak dulu Instagram, YouTube itu kan ngikutin TikTok ya, yang short video itu kan akhirnya mereka ngikut, kemudian bagaimana kreativitas itu dibentuk sama TikTok akhirnya diikuti juga sama platform-platform lain kan ya. Iya. Karena kan dulu ya membosankan kan ya, hanya sebuah foto, video yang membosankan sekali sih. Iya. Tapi begitu ada TikTok, wow, itu kreativitas luar biasa sih. Iya nggak sih? Benar. Alright, kita balik lagi nih ke dunia si kriptonya ya. Berarti kalau sekarang itu cara mengajarin orang, terutama lah orang yang mungkin belum tahu apa itu kripto, menurut lu better dengan cara apa sih gitu? Apakah dengan cara ya kayak gini lah, ini kita kan lagi podcast ya, apakah dengan cara begini atau ya better ya pakai short video kemudian ngajarin orang begini hanya 1 menit gitu ya? Atau ada juga kayak akademi yang ya mungkin 1 jam di kelas gitu kan, bicara tentang bagaimana proses kripto itu sendiri. Kira-kira dari pandangan lu sendiri mana sih yang lebih baik gitu? Mana sih yang lebih baik ya menurut aku sendiri ya? Mungkin kalau aku ngeliatnya dari dulu kan aku juga pernah di salah satu education company kan. Oh, education company. Iya, dan itu waktu itu kita bikin short video, terus kita micro chunk kayak like every 2 minutes, terus kita kayak bikin like mini mini Q&A kayak gitu. Tapi kalau sekarang I think bisa langsung dipraktekin aja sih sama platformnya kayak gitu. Oke, maksudnya dipraktekin seperti apa kira-kira? Kayak bikin live class kayak gitu. Terus apa lagi ya? Biasanya sih dari bikin series di YouTube sih Kak yang aku sering liatin. Oke. Lalu potensi-potensi yang paling gede nih, misalkan kita melakukan campaign lah, nih. Nah kira-kira lu pernah belajar nggak sih kayak funneling nggak? Funneling ya. Pernah belajar nggak? Iya. Yeah, like mulai dari brand awareness, kemudian impression atau apa ya? Iya, reach, insight. Iya, reach, insight gitu ya kan. Ada funnelingnya kan ya. Nah kalau sudah masuk ke influencer itu dia udah masuk ke titik mana sih sebenarnya? Udah masuk sales gak sih? Lumayan sih, I think tergantung orangnya sih, tergantung tipe KOL-nya. Yang apakah ini emang dia audiensnya emang cuman bisa di
bagian awareness atau emang bisa langsung di convert gitu. Karena kan ada KOL yang emang audiensnya luas, ada yang emang basicnya trader kayak gitu, yang emang udah ngerti soal kripto gitu. Tergantung kita mau ambil yang mana. Kalau misalnya pengen ke brand awareness ya udah sambil misalnya followersnya banyak, everyone bisa di sana. Atau kalau misalnya emang fokusnya kita pengen cari trading volume atau cari deposit, kita bisa sama yang trader, KOL trader gini, like group trading kayak gitu. Oke. Jadi memang aku sih ngelihatnya sekarang sih udah begitu ya, karena waktu di zaman-zaman kita itu kita memang masih sibuk gimana sih buat platform trading yang bagus. Oh ya. Iya, kita lagi pikir gimana sih buat produk untuk trading yang sangat mudah digunakan, kemudian user friendly, cepat gitu. Nah akhirnya ya sudah banyak muncul lah. Nah salah satunya waktu itu Binance. Binance itu termasuk revolusioner ya. Iya. Oh ya revolusioner. Udah berapa tahun dia sekarang? Baru 3 tahun 4 tahun lah ya. 6, dari 2018 dia. Oh ya. Dia itu merevolusi gimana kita trading gitu. Dulu kan platform trading itu yang sebelum Binance itu waduh agak susah lah makanya. Nah akhirnya gue sih selalu kesimpulan bahwa untuk menciptakan sebuah produk itu sekarang sudah nggak ini lagi, nggak utama karena itu udah ada. Even sekarang kan kayak misalkan nih para exchange itu mereka nggak usah buat dari awal, tinggal beli cloud service aja, kan gitu ya. And the end finalnya kan market kan, and the end kan, artinya lu punya produk tapi nggak ada punya market, ya sama aja bohong gitu kan, karena kan lu buat platform untuk menggarap marketnya kan gitu. And the community, usernya lah. Iya, usernya kan. Udah ada produk bagus tapi usernya nggak ada, dan sayang kan. Iya. Nah berarti kalau lu sebagai sekarang nih sebagai BOD-nya, sebagai BD ya, sebagai business development, cara pandang lu melihat ini seperti apa sih? Melihat yang mana tuh Kak? Bagaimana sih ngadopsi mereka sebanyak itu masuk ke platform lo gitu? Oh oke. Berarti ini lebih kayak user acquisition campaign. Iya, user acquisition campaign betul. Oke, biasanya pasti I think di semua exchange atau semua platform, nggak cuma exchange, biasanya itu ada namanya kayak user acquisition campaign yang kayak refer teman. Gitu. Invite friends, referral ya? Iya, referral. Biasanya tapi kita udah lama. Oh iya. Itu udah jadul lah. Ada yang lain nggak? Iya, biasanya sih kita bikin kayak like by mission. So by mission. Quest. Iya, biasanya kalau KYC dapat berapa, trade misalnya 10.000 dapat berapa, doing your first deposit. Ada other things. Oh ya, kalau kita sekarang ada earn pool sih. Earn pool. Iya, earn pool. Jadi kayak setiap hari kita, ini di platform aku ya. So setiap hari kita provide $1,000 untuk semua orang yang bisa ngerjain misinya. Kayak gitu. Iya, jadi kita akan jadi user itu bisa dapat earn pool ini dengan cara dia deposit dan ngerjain task trading volume 3.000 per hari kayak gitu. As simple as that. Gitu, dan besarannya akan didapat dari dia punya aset deposit berapa kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk memarketingnya itu menurut lu sendiri lah ya. Untuk channel marketingnya kan banyak ya. Contohnya news lah, news. Sekarang ini kita ada hampir 30 media kripto Indonesia. Ya, kebetulan gua foundernya, namanya AMSI. Oh ya. Itu Aliansi Media Kripto Indonesia. Ada 30 sekarang. Oh iya. Iya. Boleh tuh Kak ngobrol nanti. Siapa tahu mau bikin PR. Nanti ya. Nah, artinya kan pertama ada news kan, ada news. Channel pertama tuh. Nah, channel kedua sosial media. Sosial media ini kan kita bilangnya mungkin ada YouTube-nya, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, ada Telegram gitu ya. Nah, ini kan udah channel kedua nih. Nah, kemudian channel ketiga mungkin kayak Discord. Discord gue nggak bilang sosial media sih. Itu lebih Discord lebih ke arah community base ya, community channel lah ya. Iya, kayak gaming, stuff, crypto. Dan ada 3, and terakhir itu influencer. Influencer gue nggak masukin ke sosial media. Oh, kenapa? Karena agak berbeda sih. Kalau sosial media kan kayak kita memaparkan aja sih.
kayak memberitahu tapi tidak kayak ayo nggak gitu. Beda sama influencer kan ada CTA-nya. Ada kayak ayo gitu call to kan. action ya. Let's go gitu. Ya, ayo let's go gitu. Nah, dari yang 4 ini lu sebagai misalkan nih sebagai business development. Lu bakalan mana duluan nih yang lu akan bawa gitu? Apakah kayaknya gue nggak perlu pakai ini, gue nggak perlu pakai ini, atau gue perlu itu semua, tapi gue punya stepnya gitu. Misalkan first step ini, 2 ini, 3 ini gini. Nah dari situ gue yakin bahwa conversion rate gue, nah ini akan bertambah gitu. Gimana dari lo sendiri? Kalau dari kita sih dari awal banget peletakan batu pertama waktu itu, waktu aku di Binance sama sekarang di Flipster, kita biasanya kerja bareng KOL dan kita kayak bikin like a lot of like tutorial videos untuk mereka, dan kita juga bikin PR kayak gitu, kayak PR release. Kalau misalnya kita lagi ada campaign apa, kerjasama sama siapa gitu. Contohnya kemarin Flipster sama XAUT bikin, terus sama Tone Society juga bikin gitu. Kita dari KOL and then PR, and then kita bawa mereka ke our TG community untuk kayak terus updates gitu. Alright, berarti dari influencer dulu ya, KOL dia ya. Nanti KOL bicara tutup, baru paralel main di PR-nya supaya dapat brand awareness-nya. Misalkan orang ngecek, bener nggak sih? Biasa kan kita kan harus cross check kan. Misalkan nih orang misalkan, gue punya produk A B C D gitu kan. Let's say lah Flipster misalkan. Gue kan nggak tahu apa Flipster itu kayak makanan ya kan? Iya pasti. Kayaknya brand fashion ya kan, gue gak tahu kan, gue kan pasti search dulu kan, SEO-nya lah ya kan, begitu gue search, gue kan pasti keluar tuh dari entah Bloomberg lah nggak tahu, entah dari Yahoo lah, dari mana kan gue lihat, karena kan kita sebagai user kan butuh yang namanya trust kan, ini barang ada nggak di sini gitu, nah makanya karena kayak gue di media tuh, gue bilang selalu lu harus ada di media gitu, karena orang akan lebih trust. Lu pernah gak sih kalau ada kejadian ya, ini khusus di Indonesia, bro si A gini, masa serius sih? Udah ada di Detik gak? Pasti gitu kan? Iya gak sih? Itu kayak nge-verify. Iya nge-verify kan? Iya kan? Iya bener-bener. Udah ada di Detik gak? Kalau gak ada Detik, gue gak percaya deh. Bener gak sih? Bener. Iya kan? Karena aku juga ngelihat PR tuh sangat-sangat membantu in terms of SEO dan kayak building user trust. Karena pasti siapapun di dunia ini pasti kalau misalnya apa nih brand baru pasti Google dulu, dan itu udah di cover sama siapa aja, atau misalnya kayak udah ngomong siapa aja, atau misalnya udah kerja sama siapa aja, itu pasti ada due diligence kan dari usernya kan, dari usernya sebelum mereka finally mau ngelakuin sesuatu di platform itu, misalnya kayak deposit or trade, pasti due diligence dulu sih. Iya kan, iya. Jadi emang user itu nggak bodoh-bodoh juga ya. Harus pintar. Kadang-kadang kan mereka hanya ngikutin aja, misalkan ngikutin temennya, udah gue percaya kan, udah langsung percaya aja. Oke, berarti balik lagi tadi dari KOL ke PR ya, itu langsung ya. Tapi lu setuju yang gue bilang tadi ya? Setuju lah ya. Aku juga pakai PR. Iya. Habis dari PR baru masuk ke si ini ya, community group ya, kayak Telegram ataupun Discord gitu ya. Kalau sekarang kita ada Telegram. Jadi lebih karena maintain dari usernya itu ya. Iya, user retention lah. Ibaratnya kan kalau dari yang tadi kakak bilang funneling ya, jadi brand awareness, habis itu mereka udah convert, udah misalnya kayak register, KYC, trade, first deposit, and then kayak misalnya reach trade and so on. Pasti mereka tuh kayak cari orang, siapa sih yang kayak gue juga, mencari orang yang relatable untuk mereka. Dan kalau misalnya ada yang rungkat bareng ya udah. Iya, nggak apa-apa gitu. Ya udah kayak guys gue rungkat gitu, please ada yang senasib gak sama gue kayak gitu. Jadi kalau kalah bareng kayaknya enak ya. Iya. Tapi jangan rungkat bareng sih. Iya. Weh, rungkat bareng bagus loh. Jangan. Iya. Oke. Abis itu kan ada juga kayak ada buat trading bareng lah. Trabar. Gitu ya. Kayak gitu. Sama kayak ada nggak sih kayak ngobrol-ngobrol gitu di. EME paling. Ngobrol-ngobrol gimana? Ya kayak dulu gue pernah dengar kayak ada AMA gitu lah. Oh AMA ya ada pasti. Ada kayak Ask Me Anything. Oh ya itu terus pasti kayak, ada. Biasa kan di Space ya. Iya Space. Dulu pernah sih ada namanya apa sih yang Clubhouse. Clubhouse ya dulu ya. Nggak tahu itu masih oke nggak sih Clubhouse sekarang? Itu naiknya cepat banget, mungkin sekarang sudah jarang digunakan ya. Karena kan kayak udah diadopsi yang sama yang lain kan. Iya kayak
udah Twitter sekarang iya, Twitter X punya ya kan pakai Space. Kemudian Telegram juga ada gitu. Terus kenapa gua harus ke Clubhouse gitu ya? Iya, I think Clubhouse itu bagus ya memang. Tapi ya gampang banget diciplak ya. Iya. Sayang sih. Sayang. Iya. Tapi itu wajib ya kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Wajib ya. Bagaimana ke engagement ya? Engagement sih. Sama user itu sendiri. Iya, sama user. Sama kan kita kalau dari sebagai platform kita juga harus update kan setiap hari. Either ada announcement ini, itu, atau misalnya new campaigns kita partner sama siapa. Itu semua kita taruh di our social sama di our Zendesk. Iya, kayak itu kakak tahu Zendesk kan ya? Tau kayak ya buat kayak gitu. Iya, Zendesk. Oke. Terus kalau lu sendiri lah ya ngelihat yang user lah sekarang, itu mereka banyak kan lebih ke arah mana sih gitu? Maksudnya sekarang ya? Iya, user tuh pengennya maunya kemana gitu loh? Apakah misalkan oke, harga BTC besok 100.000 gitu ya, $100.000, beli sekarang gitu, atau misalkan kalian tahu nggak sih cara menggunakan RSI atau menggunakan MACD atau gimana sih cara baca Bollinger itu ya? Oh, yang lebih kayak teknikal gitu ya? Iya, gitu kan. Berarti ada 2 pertanyaan tuh kan. Kemudian atau ketiga, itu Elon Musk lagi ngomongin itu tuh. Itu si Warren Buffett, wah dia bilang Bitcoin nggak ada gunanya tuh. Nah, ini kan ada 3 tipe ini ya, 3 tipe audiens lah ya. Iya. Nah, dari lu sendiri ngelihat ini, mana sih yang paling cepat orang tuh ngambil action? Ngambil action ya? Iya, paling cepat yang mana? Ini yang aku lihat sendiri ya. Iya. Sebenarnya yang paling banyak porsinya itu adalah airdropper sih Kak, so far sekarang. Airdrop? Iya. Kalau in terms of dari sisi aku sendiri ngelihat ya. Tapi mungkin ada banyak orang lain yang fokus yang lebih ke very technical, tapi sekarang banyak orang kayak they wanna get free money gitu loh. Padahal di dunia ini gak ada yang free kan. Gak ada. Padahal itu salah satu teknik ya. Iya, itu kan sebenarnya marketing kan. Kayak mancing gitu loh. Iya. Berarti lebih ke arah hype lah ya. Iya, hype and so on. And then free money, they really like it. Kayak bounty. Mereka gak peduli berarti tentang ini teknikalnya gimana lah, fundamentalnya apa. Biasanya ngikutin sih kayak yang dari kayak even they don't know. Lu gue tanya sama orang, siapa penemu hamster? Tahu. You don't know kan? I mean hamster I know that there's like kayak timnya itu ada, tapi mereka pasti anonymous I think. Anonymous kan? Pasti. Karena kan kalau misalnya if anything happen to hamster, pasti dia duluan kan karena ini ancur nih bisa kan identity privacy kan. Iya. Dogs contohnya. Iya. Who knows? Sekarang lagi naik belum kayak gitu. Iya, belum. Don't know kan? Iya. Makanya gue bilang mereka ini kayak ya itu tadi dapat uang dari tidak melakukan apa-apa. Ya tapi it's not sustainable sih. Kecuali misalnya yang airdropper itu memang kayak top of the top gitu. Misalnya nge-refer banyak atau ngerjain tas banyak kayak gitu. I think they can get a lot from it. Tapi kan gak semua kan. Tapi banyak orang kayak pengen get free money without doing anything gitu. In this world yang gak ada lah. Gila. Iya. Oke. Tapi itu ada gak sih tanggung jawab kalian lah, misalnya sebagai KOL lah, ada gak sih tanggung jawab moral gitu loh? Ada. Untuk mengajarin mereka bahwa ya sebenarnya airdrop itu ya dalam tanda kutip tipu-tipu gitu ya. Dalam tanda kutip ya. Better kalian sih belajar misalkan bagaimana sih nganalisa performance sebuah token gitu. Kapan dia naik, kapan dia turun. Iya. Kayak lebih charting and stuff gitu. Iya. Kemudian ya mungkin lebih kripto itu kan ada namanya on chain ya. Lu tahu nggak itu? Tahu ya? Karena kan kita ada smart contract dan semua sistem itu kan ada di dalam on chain. Jadi memang ya nggak melulu bahwa untuk ngelihat chart dari si Bitcoin dan kawan-kawan itu nggak dari technical analysis doang. Yang which is ini yang dipakai saham kan, saham dan indeks dan sebagainya. Nah di kripto itu ada lagi dalamnya lagi namanya on chain. Bagaimana pergerakan sebuah koin itu, apakah ada whale yang beli gitu ya, kemudian ada USDT yang masuk. Nah kira-kira ada nggak sih kayak kalian edukasi hal-hal kayak gitu? Ada sih pasti. Dan kita juga
sebagai aku dari sisi platform ya, kita biasanya kayak suka bikin challenge atau kayak activity di grup, kayak misalnya sekarang bakal ada news ini, kayak misalnya Fed meeting and so on. Kita bikin kayak menurut kalian gimana nih suku bunga dan lain-lainnya, kayak gitu. Kita bikin tebak-tebakan itu buat community engagement sih. In a very simple way. Karena orang dikasih ya ribet-ribet mereka nggak mau ya. Nggak mau. Jadi kita ya udah deh gampang deh. Jadi tinggal A atau B gitu. Iya. Yes or no gitu ya. Apakah keputusan Fed menurunkan suku bunga, apakah akan menaikkan Bitcoin? Yes. Atau no gitu aja ya. Iya. Oke. Berarti ya mungkin gitu sekarang ya, anak-anak sekarang ya cepat aja ya. Yang aku lihat tiap hari ya kayak dari community, karena kan aku juga manage community gitu kan, untuk tahu sentimen mereka kayak gitu. Terus kalau lu compare nih sama judol, Kak jujur aku nggak tahu judul Kak. Judi online, ya kan? Aku nggak pernah lihat. Nggak pernah bahas ya. Maksud gue gini, kadang-kadang ini kenapa sih mereka tertarik ke sana gitu loh? Dibandingkan contoh nih ya, kita investasi di saham atau investasi di kripto, which is kan sebenarnya investasi di saham sama kripto kan, atau emas juga kan, semua kan pasti dalam tanda kutip menjanjikan kan, bahwa ya investasi lu bakalan naik, pasti itu semua deh, nggak ada yang bilang investasi lu turun, nggak ada kan. Nah dalam artian gini, kenapa mereka lebih tertarik sih sama judi online tersebut daripada kayak ya investasi yang butuh waktu gitu loh? I think karena sekarang udah generasi instan dan mereka suka dopamine hit. Oh, maunya langsung aja ya, cepat-cepat. Dan kayak they enjoy it gitu kan. Oke. Iya, yang dari aku lihat ya. Terus kayak itu judul sama misalnya kayak orang trade pakai leverage 125, 150. Iya, futures ya. It's fun sebenarnya, kayak naik turun-turunnya itu. Berarti lebih karena fun ya. Kayak apa ya? Atau lebih karena mempertaruhkan hoki kali ya? Iya. Apa ya, adrenalin ya Mat sih. Iya. Oke. Kalau jujur aku nggak pernah ngelihat kayak gimana. Ya tapi kan lu selaku marketer lah, lu harus paham lo itu. Itu kan kayak semacam behavior kan. Istilahnya ada dalam satu prinsip hidup gua ya sekarang ini. How to see the world itu how to see the flow of money. Oh, gimana tuh Kak? Iya, jadi untuk melihat bagaimana dunia ini ke depannya nanti, itu kita lihat bagaimana uang itu bergerak. Oh iya. Dalam artian gini loh, misalkan tahun berapa ya? Tahun 45 lah contohnya. Itu kan udah suasana perang gitu ya. Nah, kemana uang lari? Ke perang. Oh iya. Kemudian tahun berapa? Misalkan tahun yang zaman-zaman angkasa gitu ya. Nah itu kemana uang lari? Oh kok riset. Nah sekarang itu harus kita pikirin. Ini kan kita punya makro global finance, ya kan. Kita harus lihat ini uang lari kemana. Kita bisa bilang apakah lari ke real estate? Apakah sekarang orang butuh real estate? Apakah butuh orang rumah sekarang? Atau konsumer misalkan? Apakah orang butuh sekarang konsumer? Nah kemudian ya balik lagi sekarang kripto misalkan. Apakah orang akan lari ke kripto? Kan gitu. Nah, jadi tahun 2000 berapa ya? Tahun 2021 kayaknya. Nah, 2021 Bapepti itu mencatatkan ada sekitar 800 triliun. Itu gede banget ya. 800 triliun loh. Itu Indonesia dong. Indonesia. Spot only. Belum futures. Belum. Futures kan nggak ada. Ini masih Indonesia doang ini tercatat. Spot aja 800 T ya. Itu time periodnya atas setahun. Setahun. Nah di situ kan kita udah lihat berarti ada flow money dari situ kan. Nah gue compare nih sama orang-orang saham. Bro tahun 2021 gimana saham? Jatuh bro katanya. Iya sedih deh. Oh berarti dari situ gue paham bahwa orang shifting. Dia pindah gitu loh dari saham ke si kripto. Nah kemudian 2022, 3, 4 itu karena kita di bear market. Nah mungkin flow money orang nggak ini lagi. Nggak invest lagi. Oh ya kemana tuh Kak? Nah itu judul. Enggak bukan. Bisa jadi gitu karena kan itu yang naik kan. Kita nggak ada yang takut, kita ini edukasi kan. Kita ini edukasi. Kita harus bicara tentang sesuatu yang memang apa adanya gitu. Nah dalam artian bahwa kita ngelihat bahwa sekarang flow money itu arah ke sana gitu.
Nah, tapi ya sekarang kan udah dikebiri kan, judul-judul udah kebiri. What next? Apa nih? Iya kan? Kita nggak tahu nih sekarang. Habis mereka judi dipangkas-pangkasin, nah ini kemana nih larinya nih? Nah, jadi para marketers itu berpikir di situ tuh. Ini uang lari mau kemana? Pertanyaannya apakah kita buat suatu instrumen baru atau instrumen yang sudah ada kita kembangkan? Nah, di situ gua mulai baca lagi. Itulah kenapa munculnya meme coin. Oh iya, meme coin. Iya. Kemarin kita juga bikin acara di Jen Sundown Sash. Makanya muncul meme coin. Dulu meme coin tuh udah banyak. Kayak Shiba Dogecoin itu paling awal, tapi tidak seheboh yang sekarang. Iya, sekarang itu untuk mencapai $1 billion, satu meme coin itu bisa hanya 3 hari 4 hari loh. Sekarang. Cara lihatnya gimana sih Kak? Kakak ada spill nggak? Iya kan tinggal kamu lihat aja. Gue biasanya pakai ini terminal. Oh, terminal. CoinGecko terminal namanya. Lihat aja volumenya. Itu kan biasanya mereka mainnya di DEX, Decentralized Exchange. Nah terus itu lihat aja volume dia 1 hari itu berapa, 2 hari, 3 hari berapa. Nah jadi kalau aku compare sama dulu kayak Shiba, Doge, ini kan meme coin yang ya awal-awal ya. Itu hampir 5 tahun ini mungkin baru mereka bisa dapat $1 billion itu market cap-nya. Tapi sekarang bisa 3 hari. Makanya kita nggak nunggu lama kan untuk listing di the biggest lah ya, Binance misalkan. Nggak lama. Paling 2 minggu hype udah langsung listing. Karena syaratnya listing itu kan ada beberapa faktor ya. Salah satunya community base-nya. Misalkan komunitas base-nya ada 1 juta di seluruh dunia, itu udah pasti. Baru volumenya tuh, TVL-nya, transaction volumenya tuh ada berapa billion dollar, ya udah pasti di listing. Nah, berarti dari situ aku kesimpulan bahwa itu cara baru sih. Baru bagaimana uang itu dialirkan lagi. Perputaran uang itu melalui meme coin. Iya, diputar lagi ke sana tuh. Jadi orang sekarang nggak peduli lagi dengan what technology you bring, nggak peduli lagi. Yang penting hype. Yang penting yang penting gue masuk duluan. Ada orang masuk belakangan, naik, gue jual. Exit liquidity. Gitu. Jadi memang gue setuju dengan yang lu bilang bahwa sekarang zaman dimana Dopamine hit gitu. Orang pengennya instan aja udah. Iya kan? Ya, seru. Nah jadi kalau lo lah sebagai KOL manajemen gitu, nah yang sekarang itu yang lu cari influencer yang seperti apa gitu? Oke, yang biasa kita pilih ya. Iya, kan kita pilih ya. Ini buat teman-teman nih, misalkan nih ada anak-anak ya Gen Z ya kan, yang mungkin dia udah S1, udah habis kuliah tapi nggak tahu cari kerja kemana, ya kan. Lewat dia buat influencer dan lain-lain kan ini bisa menjadi channel kan ya. Nah tapi harus terarah nih ya kan, jangan sampai lu bahas sana bahas ini habisnya lu udah kalah dengan waktu kan, kalah dengan orang, kreativitasnya kalah. Nah jadi kalau nih langsung dari Anissa nih, kira-kira nih lu cari KOL yang gimana sih? Ini gitu. Berdasarkan dari POV Ordal ya. Iya, dari view of Ordal nih. Gimana nih kira-kira? Jadi biasanya kita lihat dari personanya gitu. Gimana cara dia share di informasi gitu kan. Terus biasanya apakah dia fokus di trading atau misalnya bahas crypto in general atau yang lainnya kayak gitu. Terus lu maunya yang mana? Itu kan general juga. Oh itu general ya. Biasanya sih karena aku di exchange, aku cari yang trader sih Kak. Oh di trader. Ya emang bisa technical analysis, bisa ngebaca chart kayak gitu dan bikin call and so on kayak gitu. Dan yang enak bisa yang enak diajak kerja. Gitu. Oh itu nanti lah, itu nanti. Kan kerja kan nanti. Iya, misalnya kayak tektokannya kayak gimana gitu. Misalnya dia ada ide baru yang bisa kita collab. Tapi jangan salah loh, aku sering juga chattingan sama TikTokers atau Instagram, YouTubers yang gede-gede. Mereka nggak bagus dalam komunikasi. Oh iya gitu ya. Oh iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Kadang-kadang minggu depan baru dibalas. Oh, mungkin sibuk. Ya kan selalu kita bilang sibuk kan. Tapi kan dalam hal komunikasi mereka nggak bagus gitu loh. Oh iya. Kayak mau jual mahal, lu bayar berapa? Lu baru bisa ngomong sama gua gitu kan. Oh gitu, ya. Ya kan itu kan
oke lah kita kesampingkan dulu lah itu. Ini kita bicara tentang orang-orang baru nih yang mau jadi KOL. Oh iya. Berarti mereka harus belajar teknikal dulu lah ya. Kalau dari sisi aku ya sebagai orang trader lah ya, trader ya. Kalau yang misalkan dia bahas-bahas nih misalkan fundamental nih sebuah koin misalkan, fundamental sebuah token itu oke juga masuk juga. Iya masih oke. Sama I think yang bikin lebih cepat untuk di notice sama misalnya kita sebagai brand, biasanya datang ke offline community eventnya sih, and then kayak network in person gitu. Langsung bilang aja if you're kayak starting as a KOL, you can just say hi ke timnya, hey kak, aku ada channel, and then kayak aku ngebahas ini. I mean maybe in the future kita bisa collab together kayak gitu. Yang langsung direct aja sih. Tapi gue bilang sama kalian ya, collab itu artinya duit ya. Ya nggak apa-apa, I mean it's okay. Karena kan I think setiap platform itu pasti ada budget kan untuk misalnya marketingnya mau via apa, apakah paid ads atau KOL atau SEO itu serah. Jadi kayak I think it's fine untuk kayak langsung ketemu orang dari exchange and then hey I'm a KOL, if you want to kayak collaborate kayak ayo kita ngobrol kayak gitu. Pasti apa? Oke Anissa, lu jawab jujur sama gue ya. Ini ada cowok mukanya jelek. Tapi dia cara penyampaian suatu fundamental coin dia bagus. Iya. Lu pilih mana? Maksudnya cowok yang mukanya mungkin bisa diimprove. Iya bisa diimprove. Bahasanya ini banget ya. Iya netral. Tapi dia pinter. Ya, dia ngerti dengan apa yang misalkan fundamental sebuah koin gitu. Ya nggak apa-apa. I think it's good. Karena kan yang didengerin kan otaknya dia kan, bukan as a look kan. I mean look orang pasti beda-beda, tapi kan otak orang beda-beda juga kan. Tergantung cara dia menyampaikannya gimana gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya emang yang kita dengerin dari kayak analisanya dia, ya nggak apa-apa. Kenapa harus melihat looks? Oh gitu ya. Ini dari kerjaan kan ya? Karena gue jujur aja ya, misalkan nih gue lihat influencer nih cewek ya, gue nggak penting sih apa yang ngomongin dia. Takut. Gue pengennya, udah cakep aja dia, ngomong apa aja cakep, udah jadi gitu. Ya udah. Iya. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin gue bilang sama beberapa orang misalkan, ya mereka lebih cari yang paras aja sih. Oh gitu ya? Karena bagi mereka gini, apa yang mau diucapkan itu bisa di voice over juga, ya kan? Gitu. Kemudian apa yang mau disampaikan juga bisa di scripting juga, ya ngerti gak? Jadi emang visual. Iya. Oh gitu. Iya. Oh, oke. I don't know, ya kan ini perspektif dari gua ya secara pribadi ya. Gitu. Oke. Teman-teman gimana nih? Sama nggak nih? Iya. Iya kan? Tapi dari lu sendiri gimana? Aku sih sebenarnya tidak melihat penampilan fisik seseorang gitu ya. As long as dia bisa kasih value yang oke, dan emang yang diomongin itu benar dan valid dan bisa di-verify, I mean why not gitu. Ya tapi mungkin itu kan dalam versi teknikal ya. Kayak ilmu banget. Kalau mungkin ada yang entertainment, orang beda-beda. Kalau misalnya lagi pengen ngelihat yang teknikal, ya udah lihat yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya entertainment, ya why not? Juga nggak salah juga sih, tergantung pilihan masing-masing. Berarti artinya tidak ada yang salah dengan hal itu. Ya let's both run together. Dan ya yang pasti dua-duanya positif ya nggak sih? Karena kan memang ada beberapa sih. Aku lupa ya, dia trader gitu. It's not so inilah, nggak terlalu bagus lah ya. Bagus apanya? Parasnya. Oh paras, I see. Tapi dia menjelaskan suatu technical trading itu bagus banget. Nah jadi memang selama dia itu nggak nunjukin mukanya. Oh ya, only voice. Nggak apa-apa sih only Kak. Voice gitu loh. Iya kan? Kan banyak juga kayak like anonymous yang nggak mau di dox. Iya nggak mau juga ya. I think it's fine. Yang penting kayak konten yang dia omongin itu bagus dan kasih value untuk orang lain. I think it's fine. It's fine ya. Oke. Berarti gitu teman-teman tuh. Jadi buat kalian yang merasa kayak nggak pede nih ya sama di kamera lah atau di channel-channel nggak pede gitu ya, it's okay gitu. Kita udah dengar langsung kan dari Anissa. As long as ya lu bisa memberikan value lah gitu ya buat orang-orang yang mungkin yang dari nol nggak tahu apa-apa jadi tahu dengan channel lu ya
It's okay. Iya gitu. banyak kok Lu Kak. bisa menghasilkan duit dari situ kan. Iya, karena yang dari aku lihat ya Kak, yang bekerja sama dengan KOL influencer dan trading groups, dan rata-rata mereka semua kayak 80% itu anonymous. Oh, anonymous. Iya, Okay. maksudnya kayak nggak apa ya, kalau aku meeting itu off cam atau segala macamnya, nggak pakai nama samaran. Pakai ini nggak, pakai suara ini nggak? Kalau itu nggak sih, itu nggak saya sih. Ini enggak ya? Nggak. Tapi sama KOL emang udah out there. Ya, okay. kita juga ngeliat fisik sih Kak. Karena fisik itu dari Tuhan ya Kak. Kita nggak bisa mengubah kecuali ada duitnya buat operasi plastik. Jadi yang penting otaknya. Gitu. Iya. Ya karena gue selalu tuh lihat beberapa QL ya. Mungkin bukan di kripto aja ya, di yang lain-lain. Itu selalu komennya, kakak mau ngomong apa? Yang penting kakak cakep aja gitu loh. Oh my god. Gitu. Jadi gue rasa bahwa ya mungkin ya beda audiens, beda perception ya. Oke. Itu audiens juga sangat menentukan sih bagaimana kolom komentar. Oh dari komentar, engagementnya ya. Kadang kan ada yang kayak apa ya? Kalau misalnya di kolom komentar biasanya ada, kalau kata Imam itu namanya bocil-bocil kematian. Oh, bocil-bocil kematian. Iya, yang kayak komen gak difilter dulu gitu loh. I think itu tergantung kontennya sih, apa yang kita buat. Apakah itu bakal memancing audiens yang kayak yang gak difilter atau yang kefilter. Kayak gitu. Oke. Ya. Tapi anyway ya, kadang-kadang komentar buruk sama baik sebenarnya ya masuk engagement ya nggak sih? Itu masuk engagement sih Kak. Tapi sometimes you know lah ya Indonesia ya. Iya. Berita buruk jadi berita besar loh. Iya. And then bisa di plot twist jadi bagus gitu loh. Iya. Sih? Itu tergantung naratifnya. Iya kan. Tiba-tiba nanti dia besoknya kena narkoba, tiba-tiba besoknya jadi duta narkoba ya kan. Jadi tergantung. Habis itu dipanggil ke channel ini, channel ke TV, jadi dapat duit lagi iya, gitu. Itu kan demonetize Padahal kan. sebenarnya negatif gitu loh. Iya. That's Indonesian. Makanya gue pikir ada yang aneh sih dengan negara kita ini. Cuman that's money gitu loh. Iya gak sih? Sebenarnya bener sih Kak. Iya kan. And then kayak semakin orang banyak cloud, semakin banyak engagement, statusnya I mean brand akan juga kayak seru nih. Tapi apakah akan cocok dengan audiensnya? Kan kita nggak tahu. Kadang gue lihat kayak Richard Lee ya. Selalu cari janda-janda ya kan. Gak tahu sekarang gue ngikutin lagi. Dr. Richard itu. Iya. Nanti ada yang cerai gitu ya, langsung diambil sama dia. Langsung dibayarin misalnya 1 miliar, lu endorse lah punya gue. Gitu. Serius? Iya. Iya gitu. Mungkin jadi, cerita kali ya, cerita yang apa bisa dijadikan pelajaran. Iya, jadi istilahnya bukan cerita, dia ngambil tempo gitu loh. Oh ini lagi hype gitu, padahal lagi cerai. Iya. Lagi KDRT lah, lagi apa, di hype berita. Udah akhirnya diambil sama dia. Lu mau jadi KOL nggak gitu kan? Gue bayar dah 1 miliar 2 miliar lah. Serius? Serius lah. 1 miliar? Iya. Oh iya. Baru tahu lu. Kerja melulu sih ini. Aku kayak harus gaul lebih deh Kak. Aduh, harus tahu dong. Oke. Nah itu kan dunia-dunia yang perlu kita pelajarin tadi, yang gue bilang flow the money gitu. Bagaimana kita sih mendapatkan uang, terus ngikutin jejak uang itu lagi kemana semua. Kayak gitu. Following the hype in a way. Alright, Nisa. Kemudian gini, kalau sekarang di kripto tuh regional base atau global sih? Aku global. Global ya. Iya. Berarti KOL ini harus global juga dong ya? Iya. Sorry. Kalau sekarang ini regional base. Oh regional base. Iya. Kalau yang under berarti aku hanya regional. Kontrol Indonesian. Sub-regional like. Iya. Tapi lu tau gak sih Indonesia itu kan etniknya banyak loh. Apa itu acting? Etnik. Oh etnik. Oh iya etnik ya betul. Lu tau gak ada berapa etnik kita? Etnik. Coba mungkin Kakak. Ini lulus geografi gak ini? Etnik atau atau provinsi? Etnik. Oh etnik. Banyak banget sih Kak. Berapa? Like 200. Provinsi 34. Hampir 600-an. Oh 600 ya. Bahasa kita tuh hampir 10 ribuan. 600-an etnik kita. Oh iya. Terus. Artinya kan kita itu terdiri dari berbagai macam etnik kan. Nah setiap etnik itu beda-beda loh. Oh gitu. Cara lu masuknya. Iya. Ngerti sih. Kayak gue kan orang Batak nih. Oh iya kau Batak? Iya gue Batak. Apa markanya? Marga Manulang. Oh Manulang. Iya. Nah, jadi bagaimana sih cara misalkan lu masuk ke orang Batak supaya dia tertarik sama lu? Wah. Nah itu akan jauh berbeda dengan misalkan lu masuk ke
ke orang Padang misalkan. Oh iya. Atau lu masuk ke orang Papua, atau lu masuk ke orang Manado, itu beda, ya kan? Nah, pernah nggak lu pelajarin ya how to enter mereka-mereka ini gitu? Iya. Pernah nggak lu pelajarin? Kalau lu bisa belajar itu, gue yakin lu bakalan cepet sih. Oh iya, lebih kayak nge-practice. Aku nggak bisa kalau lagi call, aku kayak dengerin dia dulu sih. Aku tanya-tanya dulu tentang dia. Kayak biasanya aku nanya dari mana, kayak gitu-gitu. Lebih kayak gak terlalu banyak sih soal etnik ini sebenarnya kalau dari sekarang. Gue kasih ide sama lu ya. Boleh, gimana tuh Kak? Lu kumpul ini ada let's say 100 orang dari beberapa etnik. Ya, the famous ethnic lah di Indonesia. Lu bisa search di Wikipedia lah, right? Lu cari mereka, terus lu teach mereka. Oh ya, gimana tuh? Lu teach. Jadi lu itu bukan ngambil call yang udah terkenal terus lu hire gitu. Tapi lu cari orang yang benar-benar lagi kosong, lagi apa? Tapi lu tahu dia etniknya misalkan, oh ini Jawa, ini Aceh, ini Padang, ini Madura, ini semua. Lu cari, kumpulin gitu ya. Terus lu ajarin tuh. Oh iya. Bagaimana Bitcoin nih? Oh gitu. Nanti lu akan pelajarin bahwa cara mereka masuk ke komunitas itu dengan cara mereka sendiri. Oh iya. Itu lebih bagus. Oh gitu. Oke. Tapi aku juga lihat sih ada kayak emang beberapa community yang emang location based, kayak misalnya ada Bali Bitcoin, kayak gitu. Terus di Jawa juga ada, Medan juga ada, kayak gitu. Nah itu, gua bilang itu sama beberapa influencer. Oh ya. Iya. Jadi ya, the point is bahwa sekarang itu memang zamannya, misalkan lu punya produk, ya memang ke influencer zaman sekarang. Iya. Itu lebih cepat banget sih. Iya benar-benar. Tapi ya itu tadi balik lagi, lu mau cepat berarti lu bayar mahal kan? Iya, I mean I don't mind. Iya kan? Gak apa-apa. Karena kalau lu di media kan sifatnya pasif ya. Media gitu kan pasif, kayak itu tadi untuk apa tadi? Untuk prevent check aja. Iya, kan? iya. Buat credibility building. Credibility aja kan. Iya. Tapi kalau untuk funneling lu mau sales sih kosong. Conversionnya ada susah. Emang harus dibarengin lah ya. Dibarengin ya. Gitu. Banyak juga KOL kita tuh yang emang performance-nya tuh bagus banget Kak. Dan kita kayak biasanya kerja lama sama mereka. Oke. Gitu. Alright, final question nih. Ini nggak terasa udah 1 jam nih. Final question. Serius? Oh wow. Kan di Indonesia ini kan udah apa ya? Bisa bilang exchange itu kan udah bukan gray area lagi kan ya, sudah legal kan ya, iya nggak sih? Nah kemudian juga ada beberapa kemarin influencer itu dipanggil sama Kabar Eskrim, karena mereka menyebut lah, misalkan harga BTC bakalan ke 100.000 misalkan, atau harga Ethereum bakalan ke 20.000 contohnya, ya kan? Nah menurut lo sampai sejauh mana sih para influencer ini untuk dalam artian menyampaikan informasi gitu, sampai dalam batasan mana gitu? Oke. Karena yang bilang tadi, kalau lu ngomongin sesuatu misalkan harga Bitcoin akan tembus ke sini, lu bisa jadi kasus tuh. Oh gitu ya? Ya karena kan itu bisa menjanjikan kan? Oh menjanjikan dong. Iya. Jadi gue bilang sekarang, minta uang lu 100, besok jadi 200, itu kan menjanjikan. Oke, titip dana gitu ya? Iya. Oh. Jadi kayak lu masukin aja tuh Bitcoin, lu beli 1 miliar tuh Bitcoin, besok jadi harganya 2 miliar. Jadi kan sama kan. Nah ini kemarin ada beberapa influencer dipanggil loh. Oh iya? Kabar Eskrim sama Kak? OJK. Kemarin, lu baca aja di media. Oke. Dan orangnya udah ngomong sama gue juga. Nah, gitu. Jadi dari sisi lu sendiri, ini seperti apa gitu? Apakah ada pembatasan atau ya udah break the rules saja gitu? Oke, kayaknya kalau aku sendiri tipe yang emang kayak benar-benar following the rules, yang nggak mau break the rules banget gitu lah. Mungkin kalau misal dari KOL bisa kasih disclaimer, ini pasti sih dikasih disclaimer di awal, and then ini tujuannya adalah untuk edukasi, bukan untuk ajakan jual atau beli kayak gitu. Semua itu akan ditanggung lagi sama usernya gitu, karena kan itu uang kalian kan, kayak gak ada yang bisa bertanggung jawab atas uang kalian gitu. Kalian yang beli itu resiko kalian kayak gitu. Dan biasanya kalau dari exchange
sendiri itu udah ada TNC yang harus di-tick gitu. Kayak yang panjang banget itu all the fine print itu kan biasanya udah include di sana soal TNC. Oh iya gitu. Iya. So kalau soal dipanggil Barreskrim, wah itu agak sensitif ya topiknya. Oh iya, kan memang kejadian kan kayak Indra Kents. Oh ya itu ya. Iya kan? Udah lama. Itu kan udah lama. Maksudnya kasusnya kan sama kan. Dia kan ngajakin orang untuk ke Binomo kan. Nah, ya udah dia dapat komisi kan. Nah, in the end ternyata Binomo ya ilegal. Ya kan. Nah, itu kan ya mungkin itulah mereka mau mencegah itu gitu loh. Nah, jadi kemarin beberapa influencer kripto dipanggil tuh. Oh iya. Sama OJK itu. Iya. Nanti bisa cari aja di media ada. Iya. Nah, jadi ya itu sih, jadi perlu pertimbangan lagi lah. Saya sampai sejauh mana sih influencer ini untuk mengabarkan tentang kripto tadi, ya kan. Alright, Anissa, thank you. Thank you for your time. Jadi harapan gue sih dengan lu hadir di sini, gitu ya. Lu pernah jadi QL, sekarang jadi bisa manajemen QL di salah satu trading platform. Ya, so gue berharap sih para audiens lah dari Bellpods, ya mungkin mereka ya punya profesi lah, profesi ya bisa jadi si influencer juga gitu, karena uangnya is okay kan. Iya. Kira-kira nih lu kasih berapa sih kira-kira range mereka itu? Ada 5 juta nggak sebulan? Atau sekali perform 5 juta atau 10 juta? In terms of posting sama commission ya? Iya. Lebih Kak. Lebih ya? Lebih dari 5 juta? Yang kalau performance-nya oke itu sangat jauh lebih. Bisa sebutin angka nggak kira-kira? Gak bisa. Oke, tapi di atas 10 juta oke? Ada. Iya, oke. Artinya kan ini kan menjadi alternatif baru kan? Iya. Professions. Nah, cuman balik lagi tadi bahwa ada rules yang harus dipayungin. You are cannot break the rules gitu. Iya, karena lu bakalan dipanggil loh, beneran? Iya. Dipanggil. Kita mau yang aman-aman aja sih Kak, kayak gitu. Saya suka hidup damai sih. Saya gak suka kayak huru-hara, oh my god pusing. Gitu. Alright, okay. Anissa, thank you for your time. Thank you juga Kak. Terakhirlah kata-kata buat nih audiens gimana? Oke, hai guys. Semoga hari ini podcastnya bisa memberikan value untuk kalian dan belajar banyak tentang dunia KOL, dunia trading, dunia platform dan dunia gimana ya? Gimana caranya kalian bisa dapat benefit lebih dari dunia per-KOL-an dan trading platform ya. Oke, terus ada lagi gak kayak tingkatin belajar atau apa gitu? Itu udah pasti sih, itu kayak udah otomatis gak sih? Udah pasti ya. Ya, sama kayak harus memilah-milah informasi yang ada di dunia ini, terutama di TikTok, and Instagram segala macam, nggak semua informasi itu valid, jadi harus di check and recheck gitu. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah kita mendengarkan langsung dari salah satu QL influencer cewek. Kita belum pernah bawa ya. Ini salah satunya nih cewek influencer. Halo. Nah, jadi semoga kalian mendapatkan inspirasi juga ke depannya. Dan oke, sampai di sini. Next time kita akan bicara tentang airdrop dengan Unepto. See you there. Bye. Bye.